Siksa neraka Drupadi, proses kematian, dosa dan kesalahannya. Dalam perjalanan Pandawa dan Drupadi menuju puncak Himalaya, Drupadi adalah orang pertama yang meninggal di antara para Pandawa. Sebelum para Pandawa tiba di puncak Himalaya, di tengah perjalanan Dewi Drupadi terjatuh. Badannya begitu lemah, dia tak sanggup melanjutkan perjalanan. Akhirnya, beliau meninggal terjatuh di jurang yang sangat dalam. Bima bersedih melihatnya dan bertanya, "Kakak Yudhistira, Drupadi telah mati. Apakah ia membawa dosa?" Yudhistira menjawab, "Adikku Bima, setiap kematian membawa dosa. Semasa hidupnya, Drupadi bertindak pilih kasih. Dia lebih mencintai Arjuna daripada kita. Dosa itulah yang ia akan bawa. Selain itu, dalam sayembara perebutan dirinya, Drupadi tanpa memikirkan perasaan orang telah menghina Raja Anggakarna. Jadi, inilah siksa neraka yang dialami oleh Drupadi akibat kesalahannya semasa hidupnya. Dalam perjalanan suci di kaki Gunung Himalaya, Yudhistira bertemu dengan seekor anjing hitam yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Awalnya anjing hitam itu hendak diusir oleh putra Pandu lainnya, namun karena melihat anjing tersebut patuh kepadanya dan juga memiliki tenaga yang kuat meski dalam kondisi tubuh yang kurus, Yudhistira pun akhirnya memutuskan membiarkan anjing tersebut ikut bersama mereka. Untuk menuju puncak Himalaya melalui medan yang berat, di tengah perjalanan para Pandawa dihadang oleh Dewa Siwa yang meminta Arjuna untuk menyerahkan kembali senjata Gandiwa beserta tempat anak panah yang isinya tidak pernah habis kepada Dewa Siwa dan sekaligus senjata 4 Pandawa lainnya. Dengan penuh rasa hormat, Pandawa menyerahkan senjata suci tersebut kepada Dewa Siwa, dan itu menandakan tugasnya telah berakhir di zaman Dwapara Yuga. Setelah menyerahkan senjata kepada Dewa Siwa, ketika itu pula Dewa Siwa meninggalkan para Pandawa. Sebelum para Pandawa tiba di puncak Himalaya, di tengah perjalanan, Dewi Drupadi terjatuh. Badannya begitu lemah. Dia tak sanggup melanjutkan perjalanan. Akhirnya, beliau meninggal terjatuh di jurang yang sangat dalam. Dengan diselimuti perasaan sedih, para Pandawa melanjutkan perjalanan mereka. Hingga berikutnya, Nakula jatuh tersungkur. Tubuhnya tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan saat hendak mengambil bunga. Tubuhnya pun juga terjatuh ke jurang yang sangat dalam. Yudhistira hanya menghela napas ketika menyaksikan Nakula meninggal. Setelah Nakula meninggal, kemudian disusul oleh Sadewa yang juga menghembuskan napas terakhirnya sebelum mencapai puncak Himalaya. Masih dalam perjalanan, Arjuna yang dilanda kesedihan yang mendalam, berjalan sempoyongan dan uring-uringan, terasa sangat kelelahan berat, lalu berkata ia kepada kakaknya Bima dan Yudhistira untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun akhirnya Arjuna pun gugur di sana sebelum capai puncak Himalaya. Dan akhirnya kini tinggal tersisa Yudhistira, Bima dan anjing yang setia mengikutinya dalam perjalanannya hingga sampai pada saat Bima
juga terperosok di kubangan kawah. Dan ia pun berkata bahwa dirinya sudah tak sanggup meneruskan perjalanan. Akibat ketidaksanggupan Bima bertahan, akhirnya Rekodara Bima wafat menyusul saudara-saudaranya dan istrinya Drupadi. Yudhistira kini hanya beserta anjing setianya melanjutkan perjalanan. Di saat ia melihat ke arah atas, tampak puncak gunung yang disinari matahari. Dengan mempercepat langkah, maka tibalah Yudhistira ke puncak gunung Himalaya. Dikisahkan saat capai puncak gunung Himalaya, di mana langit seolah terbelah di saat Dewa Yama dengan kereta kencana datang menjemput Yudhistira untuk menuju Swargalok alias surga. Yudhistira yang akan turut bersama Dewa Yama memohon agar anjing kesayangannya itu bisa dibawa ke surga. Namun Dewa Yama berkata bahwa seekor anjing tidak bisa ikut ke surga. Yudhistira merasa sangat sedih dan berkata bahwa aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkan aku sendirian. Tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemanapun aku pergi. Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini? Dewa Yama yang takjub dengan kata-kata Yudhistira menunjukkan rasa hormat atas kemuliaan jiwanya tersebut. Namun di saat yang bersamaan, anjing hitam itu berubah ke wujud aslinya menjadi Dewa Yama itu sendiri. Dewa pun memuji Yudhistira dan bersamanya menuju surga. Dikisahkan setelah sampainya di surga, Yudhistira melihat para Kurawa dan Sangkuni sedang berpesta pora. Dewa Yama pun berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka telah membela tanah air mereka. Kemudian Yudhistira bertanya ke Dewa Yama, di manakah istri dan adik-adiknya? Selanjutnya Yudhistira diajak menuju neraka, di mana Dewi Drupadi dan keluarga Pandawa lainnya beserta karena disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Terpampang pemandangan neraka yang disertai suara menyayat hati dan dihiasi darah kental membuatnya ngeri. Terbesit ide untuk kabur dari neraka. Namun karena keteguhan hati dan kesetiaannya, lalu Yudhistira berkata, biarlah aku tinggal di sini bersama istri, kakak, dan adik-adikku. Apalah arti sebuah surga apabila saudara dan orang-orang yang saya cintai tidak bersama saya? Dewa Yama menghormati ketulusan hati Yudhistira yang tetap pada pendiriannya setia kepada kebenaran. Kejadian yang dialami Yudhistira sesungguhnya adalah untuk menguji kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma. Dan sesaat Yudhistira berada di neraka, ini adalah karena penebusan dosa yang kala itu sempat berbohong atas kematian Aswatthama kepada Guru Drona. Hingga saat itu pula suasana neraka berubah menjadi surga, dan begitu pula sebaliknya, yaitu surga berubah menjadi neraka. Para Kurawa dan Sangkuni kini bersiap untuk menerima hukuman di alam neraka.